Baik, saya akan bergabung dengan Mbak Vina Yunita. Assalamualaikum Mbak Vina. Unmute-nya mohon di-touch dulu Mbak Vina. Waalaikumsalam. Baik. Malam hari ini Mbak Vina Yunita akan membawakan atau membacakan Gelombang Cinta dengan judul Ketika Hatimu Dapat Melihat. Silakan Mbak Vina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Kang Dedi. Senang sekali untuk bisa membacakan puisi Buya ini untuk yang ketiga kalinya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika hatimu dapat melihat. Bisa jadi kegagalan kita pada tahap awal, wahai kekasih, yang dapat pelajaran penting untuk meniti kehidupan, adalah lebih baik pada tahap terakhir, yang berakibat kita harus menanggung kekecewaan yang berkepanjangan. Untuk sementara, engkau tidak usah ikut bersedih hati, apalagi sampai sakit hati. Biarlah nanti segala kekecewaan dan penderitaanku akan kucipta menjadi lagu yang indah untuk engkau senandungkan setiap malam. Sebab bila sekarang engkau ingin menyendiri dan mencari tempat yang sepi guna melerai nestapa yang engkau rasakan dan menghindar dari kegaduhan, percuma saja, wahai kekasihku. Apabila kegaduhan yang engkau rasakan itu bersumber dari pertarungan sengit yang terjadi dalam hatimu sendiri, menelusuri jejak lama dan sejarah masa lalu dirimu. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarmu, bila engkau pandai menggabung, maka akan menjadi satu rangkaian kausalita yang sangat logis. Hanya saja dalam tahapannya akan punya nama, sehingga bila engkau mempunyai cita-cita lalu tercapai, maka itu namanya takdir. Tetapi apabila punya cita-cita waktu yang lama, itu namanya harapan. Namun apabila engkau punya cita-cita lalu ternyata tidak pernah menjadi kenyataan, maka itu namanya hukum alam. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan dalam dirimu tanpa engkau sadari, yaitu ketika engkau selalu memikul beban berat di atas kemampuanmu. Perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Namun persoalannya nanti akan terjadi pada saat alih fungsi, di mana mata hati dibuka, lalu mata pikiran ditutup, sehingga engkau baru dapat melihat berbagai realita dengan mata hati, yang selama ini tidak terlihat karena engkau melihatnya dengan mata pikiran. Disitulah perubahan mulai terjadi. Nanti suatu ketika bila engkau melihat kegembiraan bersemi di hati orang lain, lalu engkau ikut bergembira, maka engkau benar-benar telah menjadi manusia. Ini sesungguhnya perubahan yang paling penting dalam hidupmu. Bumi tidak akan pernah berhenti berotasi, hanya sekedar untuk mempertimbangkan kekecewaanmu. Demikian pula tidak mungkin masyarakat akan bersama-sama menggenangkan seragam hitam untuk menyatakan belasungkawa atas kesedihan hatimu. Malah aku melihat sebaliknya. Banyak sekali orang yang sedang menunggu kejatuhanmu. Untuk itu, wahai kekasihku, bangkitlah dan buktikan keberhasilanmu untuk membantah salah dugaan mereka. Buktikan hatimu yang kuat dan pendirianmu yang kokoh di hadapan mereka, sekalipun engkau sedang berada pada titik terlemah. Engkau diduga kuat lebih baik daripada engkau disangka lemah. Dugaan-dugaan mereka sendiri yang akan merubah perilaku mereka terhadap dirimu. Adapun aku sendiri, wahai kekasihku, lebih baik aku bersikap pura-pura tidak mengerti. Dan aku tidak malu dengan sikap seperti ini. Karena aku tahu tidak ada untungnya memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak layak. Ada saja sebagian orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, lalu dipresentasikan dengan perbuatan dan tingkah laku mereka terhadap diriku. Lalu mereka mencari modus-modus tertentu supaya aku merasa bersalah terhadap mereka.
setelah aku melakukan introspeksi terhadap diriku sendiri, ternyata letak kesalahannya pada diriku sendiri. Mengapa aku berkenalan dengan mereka? Memang sebenarnya aku ini dipaksa, atau terpaksa boleh jadi, untuk bergaul dengan orang-orang munafik. Karena tidak ada pilihan lain. Stok yang tersedia berlimpah ruah dalam masyarakat kita adalah jenis itu. Akhirnya akan kembali kepada hati kita sendiri. Ketika hati kita bersih dan baik, maka semua persoalan dan pertengkaran besar menjadi kecil dan dapat diselesaikan dengan mudah. Akan tetapi, apabila hati kita kotor, maka segala persoalan kecil akan menjadi besar dan bahkan akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang terus beruntun dan tidak berkesudahan. Dulu kita pernah kehilangan kemerdekaan. Sekarang kita sedang kehilangan gotong royong. Mungkin untuk besok kita khawatir juga akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Entah bagaimana nanti jadinya dunia ini. Oleh karena itu, engkau tidak perlu gelisah, wahai kekasihku. Nanti pada akhirnya apabila engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, yang akan terjadi sesungguhnya adalah apa saja yang telah ditentukan Tuhan. Sehingga supaya Tuhan menentukan yang terbaik, engkau harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Sehingga sebaiknya engkau memaafkan saja kesalahan siapapun. Jangan ada perasaan dalam dirimu akan diduga lemah. Bukan demikian, wahai kekasihku. Bukan berarti setuju dengan kesalahan mereka, melainkan hanya untuk merawat kenyamanan hatimu sendiri. Daripada habis waktu terbuang-buang hanya untuk berdebat yang tidak ada gunanya. Berbeda halnya dengan anak panah yang melesat dari kerlingan matamu dan menembus jantungku. Di situ tidak ada perdebatan sedikit pun. Langsung saja pada kesimpulan. Engkau menaruh hati kepadaku dan aku langsung jatuh cinta kepadamu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang terlepas dari tekanan dan himpitan akibat kesulitan kondisi kehidupan sekarang ini. Maka aku sangat berterima kasih kepada siapapun yang telah bersedia memaklumi berbagai kelemahanku. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang telah memberikan pengertian terhadap kondisi sekarang ini. Sebelum aku memberikan penjelasan panjang lebar, serta salam takzim yang sedalam-dalamnya terhadap dirimu, wahai kekasihku, karena engkau mencintaiku, sekalipun engkau telah melihat sendiri segala kekurangan yang ada pada diriku. Malah ujian yang terbesar sekarang ini, banyak orang-orang mendoakan aku supaya mendapat hidayah dari Tuhan. Karena aku dituduh salah memilih calon istri. Disebabkan aku belum mendapat hidayah. Selama ini mereka meyakini bahwa hanya mereka saja yang mendapat hidayah Tuhan. Aku berterima kasih telah didoakan oleh orang banyak. Semoga saja dikabul Tuhan. Amin. Sebetulnya keculasan itu tidak lebih hanya upaya mengeksploitasi kebaikan hati seseorang tanpa mempertimbangkan dan menghormati perasaan orang. Yang penting senang sendiri, orang lain masa bodoh. Zaman sekarang memang aneh sekali, wahai kekasihku. Ketika aku memuji-muji kebaikan dan menyanjung kecantikanmu, ternyata teman-temanmu diam sih. Tidak ada seorang pun yang memberikan komentar. Tetapi ketika ada seorang yang menyebutkan keburukanmu, ternyata semua angkat bicara. Mengapa demikian, wahai kekasihku? Silahkan engkau sendiri yang menggabungkan peristiwa-peristiwa itu. Karena engkau sendiri yang mengalaminya. Nanti setelah engkau tahu sendiri siapa dirimu dan siapa mereka, maka puncak dari percaya dirimu akan dibuktikan. Berdiam diri ketika dihina dan diejek orang lain. Tidak pernah membalas, tidak pernah membantah, apalagi memberikan perlawanan.
engkau selalu tersenyum dan menghormati siapapun. Engkau dihina dan dicaci oleh masyarakat sekitarmu. Aku tidak dapat memastikan sebabnya apa, tetapi sudah barang tentu telah dimulai dari orang tuamu bahkan sampai nenek moyangmu. Aku tidak membedakan orang berdasarkan asal-usul. Batu berlian juga asalnya dari arang juga. Yang penting, aku mencintaimu dengan engkau menerima diriku apa adanya. Tidak perlu meminta restu dari siapapun, karena nanti yang menikah dirimu kepadaku adalah negara. Dengan status wali hakim, karena engkau dinyatakan anakku yang jelas asal. Menurut cerita ibu angkatmu, engkau ditemukan di depan rumah di pagi hari buta. Ibu angkatmu mendengar ada bayi menangis di depan rumah. Engkau telah dibuang oleh ibumu, sampai sekarang tidak diketahui siapa ibu aslimu. Sangat menyedihkan dan memilukan, tetapi ini adalah kenyataan. Sampai sekarang engkau mampu mempertahankan hidup sampai menjadi gadis yang cantik jelita, seperti keturunan Belanda. Akan tetapi, memaksa menikahi dirimu, sekalipun tidak ada orang yang setuju, akan kubawa engkau ke tempat yang jauh, supaya nanti tidak akan ada orang yang tahu tentang asal-usulmu. Nanti di tempat yang baru, kita akan memulai hidup baru bersama wajah-wajah yang baru. Mengapa engkau pertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkan diriku? Tanyamu kepadaku sambil memegang lengan dengan erat. Karena aku mencintaimu, jawabku singkat. Aku siap berbuat dan siap memikul tanggung jawab, apapun akibatnya. Sudahlah, jangan banyak nanya. Kupungkas akhirnya, engkau semakin erat memegangi lenganku. Ramayu, Abu. Terima kasih Mbak Vina, luar biasa.